Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Walladzi, Allah yang kita anggap maha suci itu adalah Allah yang akhraja, mengeluarkan, al-mar'a, rerumputan. Akhraja dari kata kharaja, keluar. Kalau ditambah dengan hamzah di depan, akhraja menjadi muta'addi atau menjadi transitif, maka artinya menjadi mengeluarkan. Al-mar'a dari kata ra'a, yar'a. Ra'a itu menjaga atau menggembala. Mar'a, tempat menggembala. Tempat menggembala itu biasanya tempat di mana ditumbuhi rerumputan yang cocok untuk binatang ternak. Maka rerumputan yang cocok untuk konsumsi ternak disebut al-mar'a. Jadi arti rerumputan ini sudah penafsiran, karena arti bahasanya mar'a, tempat menjaga atau tempat menggembala. Faja'alahu, kemudian Allah membuat rerumputan itu ghutha'an, menjadi kering. Kering karena kurang hujan, karena tua. Ahwa, kehitam-hitaman, lalu mati. Jadi kita pelajari dari ayat ini, pertama bahwa Allah itu lah yang menumbuhkan rerumputan. Tanah yang semula mati disiram oleh Allah dengan air hujan, lalu tumbuh rerumputan. Tidak ada yang bisa membuat rerumputan itu tumbuh, hanya Allah yang bisa membuat tumbuh. Kita hanya bisa merekayasa bagaimana tumbuhnya itu menjadi lebih baik, lebih subur. Tetapi yang bisa membuat tumbuh mulai dari benih sampai tumbuh dan beberapa di antaranya itu mengeluarkan buah, itu hanya Allah. Al-mar'a, rerumputan itu penting sekali. Kalau Allah menyebut sesuatu di dalam Al-Quran itu pasti penting. Dan bahkan pentingnya itu ukurannya adalah bisa enggak kita hidup tanpa itu. Rerumputan itu kalau yang pendek-pendek kita menyebutnya rumput. Tapi kalau agak besar itu kita nyebutnya semak-semak atau shrub. Kalau tanaman itu menjadi besar kita menyebutnya kebun atau hutan. Itu yang menumbuhkan hanya Allah, dan tanpa itu kita tidak bisa hidup, karena kita hidup mengandalkan konsumsi. Konsumsi kita sumbernya hanya dua, yaitu tanaman dan daging binatang. Tanaman itu bisa sayur, bisa buahnya, bisa akarnya, ubi-ubian misalnya. Dan rerumputan itu dimakan oleh binatang. Binatang itu tumbuh menjadi makin besar sehingga dagingnya makin banyak, kita konsumsi. Jadi tanpa mar'a, tanpa tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah, kita nggak bisa hidup. Kalau ada orang yang sombong, congkak karena kekuasaannya atau kekayaannya, coba dia nggak usah dikasih makan 2 hari atau 1 hari 1 malam aja, dia udah lemah. Dia akan tunduk patuh asal diiming-imingi dengan makanan. Jadi ketika orang-orang itu bisa menyuruh orang membawakan makanan tepat pada waktunya, orang-orang itu menjadi sombong. Tapi coba kalau tidak ada yang melayani, misalnya sedang sakit, tidak ada yang melayani, dia akan kesulitan dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu
Ini harus menjadi pelajaran bagi kita betapa bergantungnya kita kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membuat tanaman-tanaman bisa tumbuh, yang bisa membuat binatang-binatang ternak bisa makin besar untuk konsumsi kita, dan kita bergantung pada konsumsi. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Tadi saya mengatakan orang-orang yang pada sombong. Banyak orang itu sombong ketika makmur, ya. Makmur karena kebunnya banyak, buahnya banyak, lalu bisa dijual, mendapatkan uang yang banyak, bisa uangnya bisa dipakai untuk membeli kemewahan-kemewahan dan sebagainya. Ingat, faja'alahu ghutha'an ahwa. Tanaman-tanaman itu suatu saat akan kering dan mati. Pelajaran bagi kita. Kita mulai bayi kita nggak bisa apa-apa. Ada makanan pun kita tidak bisa mengkonsumsi kalau tidak dibantu oleh orang lain. Kemudian ketika kita menjadi makin kuat, makin pintar, kita menjadi sombong. Ingat, suatu saat kemampuanmu itu, kekuatanmu itu makin berkurang, dan nanti akan mati seperti rerumputan itu. Jadi kalau Allah membuat perumpamaan atau contoh-contoh itu supaya menjadi pelajaran bagi kita introspeksi. Jadi kalau kita melihat kejadian-kejadian apapun, kita melihatnya pertama-tama begini, bahwa kejadian itu yang menciptakan Allah. Itu nomor satu, bahwa ini yang menciptakan Allah. Apakah itu baik atau buruk? Yang buruk misalnya, ada api yang membakar satu daerah perumahan yang di situ ada hutannya begitu cepat, di negara yang dibilang superpower, nggak bisa mematikan. Sampai sekarang masih nyala, dan nyalanya itu masya Allah, merambatnya itu cepat sekali. Bahkan ada daerah-daerah di mana rumah-rumah itu semuanya terbakar. Itu siapa yang bisa menghabiskan semacam itu? Jadi ketika menjadi orang kaya, dan daerah itu memang betul-betul daerah orang kaya, kemudian mereka itu merasa bisa apapun yang mereka inginkan, bisa membeli rumah yang bagus di daerah elit. Tapi Allah kalau ingin memusnahkan itu gampang. Kita tidak pada posisi untuk menyukurin tidak pada posisi itu, karena apapun yang dilakukan oleh Allah itu atas kebijaksanaan Allah. Kita nggak usah ikutkan misalnya mengutuk ini dan itu. Dan kalau itu menimpa orang-orang yang memang layak mendapatkan itu, kita tidak bilang syukurin, bukan, tapi Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Jadi kembalinya kepada Allah. Setelah kita kembalikan kepada Allah, terus kita pelajari apa sih artinya itu. Rerumputan artinya apa untuk kehidupan kita? Oh, ternyata rerumputan itu sangat vital untuk kebutuhan kita, dan itu dibuat oleh Allah. Ada di mana-mana, di mana kita tinggal, di situ ada. Kalaupun kita tinggal di satu tempat yang kering, maka akan ada supply dari daerah-daerah yang memproduksinya. Siapa yang mengatur semuanya itu? Allah. Berarti Allah itu maha pengasih kepada kita. Maha pengasihnya Allah itu harus kita hayati benar-benar, karena kita biasanya ini kemanusiaan, unsur kemanusiaan kita cenderung menyukai, mencintai pihak yang menguntungkan kita. Sebaliknya, kita cenderung membenci orang yang kita rasakan merugikan kita. Kita mencintai orang tua kita karena ketika kita sakit dirawat oleh orang tua kita, ketika kita tidak bisa makan, orang tua yang menyuapi, dan orang tua kita yang mendidik, membimbing kita sampai kita dewasa dan pintar, dan sebagian di antara kita, sebagian besar di antara kita terutama di Indonesia ini menjadi beriman. Maka kita
punya kecenderungan secara naluri mencintai orang tua kita. Karena memang orang tua kita itu menguntungkan kita. Kita secara kemanusiaan cenderung mencintai istri atau suami yang menguntungkan kita. Suami yang mau memberi nafkah, yang mau memberi perhatian, yang mau menolong ketika istri sakit dan sebagainya, pasti dicintai oleh istri. Kalau ada suami tidak dicintai istri, cek. Barangkali dia itu tidak memberikan keuntungan kepada istri. Maka suami yang suka memukul istri, tidak mau memberi nafkah, cinta dari istri itu akan hilang, lenyap, bahkan berganti dengan kebencian. Begitu sebaliknya, kalau istri dianggap menguntungkan suami, maka suami itu akan mencintainya. Tapi kalau dianggap merugikan, suami akan membencinya. Itu naluri kita. Kenapa kita tidak menyadari bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita jauh lebih banyak daripada suami, jauh lebih banyak daripada orang tua kita. Kalau kita bisa mencintai suami, mencintai istri, mencintai orang tua kita, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Karena kita kurang menyadari, kurang memahami kasih sayang Allah itu. Allah tunjukin saja pada rumputan. Ini rumputan, ini tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberi kehidupan, dijamin kehidupan kita. Jumlah penduduk dulu itu ada asumsi bahwa tahun 1900 sekian kita akan kekurangan makanan. Ternyata sampai sekarang masih banyak. Bahkan ada pihak-pihak yang mengusahakan supaya jumlah penduduk dunia ini terlalu banyak. Ini akan melebihi kapasitas produksi alam ini sendiri untuk memberi makanan. Sehingga ada pihak-pihak yang mengusahakan langkah-langkah depopulasi. Kalau kita membaca internet, coba kita cek depopulation. Itu ada pihak-pihak yang berusaha mengurangi penduduk dunia. Caranya macam-macam. Antara lain dengan, kalau nggak salah, vaksinasi. Ya. Vaksinasi itu kan dicurigai salah satu cara untuk depopulation. Dan ini ada peringatan dari seorang dokter bahwa hati-hati, ini ada provokasi lagi akan datangnya penyakit baru, ya, wabah baru. Sekarang sudah merebak di Cina. Ya, seperti dulu COVID juga mulai dari Cina. Hati-hati, ya, karena itu bisa mengurangi jumlah penduduk sekaligus memberi keuntungan. Karena wabah itu, orang-orang yang kena wabah membutuhkan obat. Maka pihak yang paling diuntungkan adalah pabrik farmasi. Ya. Itu kecurigaan yang belum tentu terbukti, ya. Tapi omongan-omongan ini banyak dari pihak-pihak yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Tapi maksud saya adalah, coba deh, jumlah penduduk bertambah-tambah, tapi rezeki kita tetap terjamin. Kalau toh ada anak-anak yang stunting, bukan salah Allah. Di Indonesia ini banyak yang stunting anak-anak, bukan karena salah Allah, tapi salah pengelolaan ekonomi. Kenapa salah pengelolaan ekonomi? Mungkin sengaja, karena ada pihak yang lebih suka masyarakat itu miskin. Orang kalau miskin itu nurut, asal nanti diiming-imingi duit. Maka orang-orang yang ingin ditaati oleh pihak-pihak lain punya kepentingan agar masyarakat itu lebih banyak yang miskin. Wallahu alam, apakah ini kesengajaan atau tidak, tetapi karena terjadinya itu masif, maka ada kemungkinan ini adalah suatu kesengajaan. Jadi kalau ada stunting, jangan menganggap Allah kurang memberikan kita persediaan makanan. Tidak, kita di Jakarta ini banyak orang yang menyia-nyiakan makanan, ya, terutama ketika ada pesta perkawinan. Apalagi kalau yang punya yang tuan rumahnya itu kaya,
dan ingin menyenangkan orang lain, menyediakan makanan yang bermacam-macam jumlah banyak, lalu ambil ini ambil itu, kemudian ditinggalkan begitu saja. Ini kalau diberikan kepada anak-anak yang stunting, tidak akan menjadi stunting. Jadi bukan karena kesalahan Allah, tetapi karena kesalahan kita manusia. Ini kita ambil pelajaran. Jadi di sini intinya adalah bahwa pelajaran bagi kita bahwa kita hidup ini diciptakan oleh Allah dan kita mempertahankan hidup itu bergantung 100% kepada Allah. Tapi ingat bahwa jaminan dari Allah itu ada batasnya, suatu saat akan ditarik kembali oleh Allah, bahkan kehidupan kita pun akan diakhiri oleh Allah yang kita sebut dengan datangnya ajal. Oleh karena itu kita mesti jangan sombong. Sombong itu merasa tidak butuh kepada pihak lain. Sombong yang paling ekstrim adalah merasa tidak butuh kepada Tuhan. Ya, sombong yang paling ekstrim adalah merasa tidak butuh kepada Tuhan. Oleh karena itu orang yang merasa serba cukup itu sedang diuji oleh Allah. Bagaimana supaya dia tidak lupa kepada Allah. Mari kita ambil ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Ini sekedar gambaran rebutan. Ini Allah membuat rumput itu tumbuhnya di bawah, pendek-pendek, seratnya keras, kasar, sehingga manusia makan itu merasa tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Ya karena kulit rongga mulutnya itu tipis dan saraf-sarafnya itu merasa tidak cocok dengan jenis makanan ini. Kita makan itu tidak hanya membutuhkan jenis makanannya yang enak, tetapi juga kita membutuhkan kecocokan dengan saraf kita. Dan saraf kita itu, manusia ini lebih fleksibel dibanding dengan makhluk yang lain. Contohnya, kalau seseorang dilahirkan dan dibesarkan di daerah Jawa Timur, dia akan terbiasa dengan makanan asin dan pedas. Kalau yang dibesarkan di Jogja terbiasa dengan makanan yang manis. Orang Jawa Timur atau orang Sumatera Barat itu kalau di Jogja merasa nggak cocok karena lidahnya lebih cocok dengan manis. Karena latihan mulai dari kecil sudah biasa dengan yang pedas-pedas, yang spicy begitu. Terus di Jogja manis. Begitu pula orang Jogja kalau makanan Padang, aduh perutku sakit dan sebagainya. Nah, ini kecocokan makanan itu tidak hanya dari jenis yang dimakan, tapi juga karakter saraf-saraf ini. Rumput itu dibuat keras, tetapi cocok untuk mulutnya binatang ternak. Kulit rongga mulutnya itu lebih tebal dan saraf-sarafnya itu cocok dengan rasa ini sehingga dirasakan lezat sekali. Nah, oleh karena itu mereka bisa tumbuh dengan subur. Nah, kemudian kita lihat pentingnya rerumputan. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Allah itu telah menjadikan bumi terbentang. Bumi ini ada konturnya itu ada gunung, ada jurang, ada sungai, ada lautan dan sebagainya. Tetapi ada tempat-tempat yang kita rasakan itu longgar, kita pakai sebagai tempat tinggal. Kemudian di situ ada jalur-jalur yang bisa kita pakai sebagai jalan, supaya kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke tempat bekerja dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang berkaitan dengan mar'a tadi, Allah menurunkan air dari langit
Kemudian Allah mengeluarkan azwaja. Azwaja diartikan tumbuh-tumbuhan. Tadi rerumputan disebut mar'ah, tempat menggembala. Di sini tumbuh-tumbuhan disebut azwaja. Azwaj itu jamak dari zauj, pasangan. Tanaman disebut pasangan. Oh, berarti semua yang diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Sampai pohon pun disebut pasangan. Ya, karena pembuahan itu harus ada pasangan. Apa itu yang di biologi disebut petik apa namanya, putik sari atau apa itu ya, itu mohon maaf saya lupa nama-namanya itu, tapi ada pasangan. Ada yang pasangannya itu di satu pohon, ada yang di pohon yang berbeda. Jadi dengan begitu satu pohon saja sudah ada jantan dan betina. Kemarin kita menyinggung ada binatang yang namanya shipworm, ya, cacing perahu atau cacing kayu. Itu satu binatang, satu ekor itu mengandung unsur jantan dan betina, sehingga tidak perlu mencari pasangan yang berbeda. Nah, pepohonan juga begitu. Ada yang satu pohon, di situ ada jantan dan betinanya, ada yang jantan saja dan betinanya saja. Lalu pembuahannya gimana? Allah yang ngatur. Dengan angin, dengan lebah, dengan kupu-kupu dan sebagainya, sehingga bisa terjadi persilangan. Nah, itu disebut azwajan atau jamak dari zauj, pasangan. Tapi terjemahannya tumbuh-tumbuhan. Min nabatin syatta, nabat dari kata nabata, tumbuh. Jadi tumbuh-tumbuhan, apa saja yang tumbuh, syatta yang bermacam-macam. Coba, yang tumbuh itu macam-macam. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang rasanya pahit. Dan semuanya kita butuhkan. Kalau semua kita butuhkan dan semua disediakan oleh Allah, itu kan Allah Maha Pengasih kepada kita. Kenapa kita tidak pernah bersyukur? Lalu Allah menganjurkan kita, silakan kulu, makan. Baik makan secara langsung dari tanaman-tanaman tadi, atau war'au an'amakum, silakan gembalalah binatang-binatang ternakmu, ya, karena nanti binatang ternak itu memberikan banyak manfaat. Di samping dagingnya ada juga susunya, kalau itu unggas ada telurnya, dan kalau itu seperti kuda bisa menjadi tunggangan transportasi kita. Dan transportasi itu ada yang disediakan oleh Allah supaya binatang itu tahan dengan terik panas dan bisa naik turun dengan lincahnya, yaitu unta. Itu Allah sudah mendesain binatang cocok untuk di daerah mana. Nah, itu harusnya menjadi pelajaran bagi kita kalau kita mau berpikir. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Dalam hal itu semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir, yang berakal. Ya. Jadi fenomena-fenomena kehidupan ini harus kita amati dengan baik, kemudian kita hayati bahwa itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan semuanya itu untuk kita. Karena Allah membuat itu semuanya untuk kita, maka kita mesti bersyukur kepada Allah. Tapi perlu diingat bahwa semuanya itu hanya sementara, ada batasnya. Setelah subur nanti akan mati. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan ini ada yang memperlakukannya sebagai tempat bermain-main dan bersendau gurau. Ini bukan perilaku orang muslim, bukan perilaku orang mukmin. Orang non mukmin itu menganggap hidup di dunia ini hanya panggung sandiwara. Panggung sandiwara, karena di situ permainan dan
apa namanya, lahu, itu hal yang sia-sia, yang apa namanya, hanya membuat kita lalai saja, membuat kita terbenam di situ kemudian lalai. Dan kehidupan di dunia ini memang dibuat oleh Allah itu kelihatan indah. Orang yang soleh merasa tinggal di masjid itu rasanya indah secara rohani. Orang yang apa namanya, suka melukis, melihat lukisan-lukisan, melihat pemandangan alam itu indah dan sebagainya. Jadi keindahan itu bisa dilihat dari berbagai segi, ya. Tapi kemudian manusia itu kecenderungannya untuk watafakhurum bainakum, sombong menyombong, mengakui kelebihannya, terutama watakathurum fil amwal, berbanyak-banyakan harta, wal aulad, dan anak. Kok banyak anak sih? Sekarang ini zaman modern itu kan kecenderungannya tidak suka punya anak banyak, ya. Bahkan ada orang-orang yang menganggap children are nuisance, anak-anak itu berisik, mengganggu. Sehingga saya pernah ketemu orang yang I don't like children, aku gak suka anak-anak itu nuisance, ganggu aja. Karena kalau punya anak bisa-bisa pekerjaannya, karirnya bisa terganggu untuk orang-orang tertentu. Nah itu, dan yang disebutkan di sini anak, karena pada zaman dulu seperti sekarang ini, kalau ada pihak yang kekurangan makanan, maka pihak itu ingin merebut dari pihak lain yang mempunyai kelebihan makanan. Jadi kecenderungan mencuri, merampok, merampas itu sejak dulu ada. Nah, karena kelompok tertentu dan masing-masing kelompok itu ada kecenderungan untuk merampas, merampok dan sebagainya, maka mereka perlu memperkuat kelompoknya sendiri. Kita menyebutnya suku, ya, atau mungkin sisa-sisa sekarang di Padang itu ada rumah gadang, ya. Itu kan berkumpul orang banyak. Nah, pada saat seperti itu, dulu itu tidak ada polisi, nggak ada tentara, sehingga proteksi, perlindungan keluarga itu ya oleh keluarga itu sendiri. Maka mereka akan bangga kalau mempunyai anak laki-laki, karena anak laki-laki itu untuk menjadi tentaranya, untuk menjadi polisinya keluarga. Zaman sekarang, pada zaman banyak orang yang tidak suka punya anak, yakni kalau kita baca-baca sekarang ini kota yang paling besar secara penduduk di mana di dunia ini, Tokyo nomor 1. Tapi ada yang berasumsi suatu saat kira-kira tahun 30-an itu akan dikalahkan oleh Jakarta. Karena apa? Tokyo itu kecenderungannya penduduknya berkurang, orang tidak suka punya anak. Tapi di Jakarta penduduknya makin banyak karena yang ada di situ mempunyai anak banyak, produktivitasnya tinggi, fertilitasnya tinggi, ditambah dengan pendatang. Ya, jadi anak-anak itu pada zaman itu sangat penting. Nah sekarang karena ada sistem, ada polisi, ada tentara, maka aulad di sini seringkali ditafsirkan sebagai pendukung. Jadi kalau kita lihat semua partai ingin mempunyai pendukung yang banyak. Bukan hanya partai, ya. Ustadz seneng kalau punya pengikut, punya santri, punya murid banyak. Sehingga ada ustadz-ustadz yang bilang jangan ngaji sama kiai itu sesat, ngajinya sama saya saja. Nah itu ada yang seperti itu. Nah itu karena tidak mau kehilangan pengikut. Nah, itu sama mungkin di dokter. Waktu itu kalau ahli jantung, dia padahal ini penyakitnya itu hubungannya dengan paru-paru atau kadang-kadang kulit, itu bisa mempengaruhi sakit dada gitu. Tapi dia tidak mau kehilangan pasien. Nah, dia kerjain terus saja urusannya dengan jantung, padahal hubungannya dengan kulit. Nah,
kulit ini yang saya pernah mendengar ada pasien yang mengeluhnya itu dadanya sakit. Ketika dibuka dadanya, ternyata kena herpes. Herpes itu menyerang saraf dia sampai ke dalam, lalu dadanya terasa sakit. Nah, ini aulad, para anak dan pengikut itu sangat diharapkan. Ya, contohnya sekarang ini kalau ada orang yang YouTuber misalnya, itu mereka bangga-banggaan kalau followernya atau subscribernya banyak sekali. Nah, ini kecenderungan dalam kehidupan di dunia. Allah memperingatkan kita, jangan menganggap hidup ini hanya permainan. Jadi kalau dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wah kan kata Allah itu hidup ini hanya permainan dan senda gurau. Wajar dong. Enggak, ini untuk orang-orang yang non muslim, yang non mukmin. Karena apa? Coba kita perhatikan di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang mukmin. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya itu khusyuk. Yang kedua, yang berikutnya, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan atau ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. La'ibun dan lahwun itu kan tidak ada gunanya. Kalau kita memahami ayat ini seolah-olah ya memang hidup ini sandiwara, dunia ini panggung sandiwara. Ayat ini jangan melihat hanya satu ayat dong. Perhatikan ayat yang lain. Orang mukmin yang baik adalah yang anil lagwi mu'ridun, yang berpaling, yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Rasulullah juga menasihati kita, kalau omong nggak ada gunanya, diam aja. Ya. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Omong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja. Ya. Itu jangan disamakan dengan diam adalah emas. Ya. Silence is golden. Enggak, beda. Dan kalau Islam, ada saat kita harus ngomong, ada saat kita harus diam. Nah, terus ini membuat orang-orang pada membanggakan kekayaan. A'jabal kuffar. Nah, ini apa Dr. Iqbal? Kuffar di sini diterjemahkan sebagai petani. Kuffar itu jamak dari kafir. Kafir kita biasanya mengartikan orang yang mengingkari Allah, bukan? Tapi kafir di sini jamaknya kufar artinya petani, mengagumkan para petani. Dari mana hubungannya kafir dan pertanian? Kafir dari kata kafaro. Kafaro itu menutup. Petani itu pekerjaannya membuat lubang, taruh biji-bijian, terus ditutup. Bikin lubang, taruh biji-bijian, ditutup. Karena pekerjaannya menutup, maka mereka disebut kafir atau jamaknya kuffar. Ya, jadi a'jabal kuffar, kesuburannya itu membuat para petani itu kagum. Ya. Tapi kemudian thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menguning dan kemudian mati itu. Nah, ini semua adalah bekal. Hidup di dunia itu hanya bekal, maka jangan dipakai sebagai kebanggaan. Tapi bekal itu, ya namanya bekal, itu kan bekal untuk, di bekal itu adalah sarana untuk tujuan yang lebih baik. Kekayaan itu sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Nah, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nanti kehidupan di dunia ini ada akibat di akhirat. Ada dua sisi. Ada siksaan dan ada ampunan dan keridhaan Allah. Ini artinya kalau kita mengelola kehidupan kita dengan baik, kita akan mendapatkan maghfirah dan ridwan. Tapi kalau orang yang tidak mengelola kehidupannya dengan baik, dia akan mendapatkan adzabun syadid. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini Allah menegaskan bahwa hidup di dunia ini hanyalah bekal, tetapi seringkali menipu. Karena apa? Memberikan kesenangan. Orang kalau mendapatkan kesenangan, makan lezat dan menyalurkan hawa nafsu, kemudian dia tenggelam di situ. Lalu akhirnya lalai, lupa akan tujuan
yang sebenarnya. Nah, itu berarti menipu. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa tanaman yang subur, binatang yang subur tumbuhnya, itu hanya Allah yang membuat tumbuh makin besar. Jadi kita jangan terlalu membanggakan diri, itu bukan prestasi kita. Kalau kita punya kebun kemudian buahnya banyak, jangan menganggap itu sebagai prestasi kita. Kita tuh hanya memberikan pupuk dan sebagainya. Kemudian yang membuat tumbuh Allah. Allah mempertanyakan, afra'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu lihat enggak itu yang kamu tanam? Kamukah atau kami yang membuat tumbuh? Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami menghendaki, itu kami bisa bikin punah semuanya, pusung. Terus kalau seperti itu kalian menyesal. Kemudian dengan demikian Allah lah yang mempunyai kekuasaan dan Allah lah yang mempunyai kebijaksanaan membuat kebunnya seseorang itu subur, kebunnya orang lain tidak subur. Membuat seseorang itu mudah mendapatkan rezeki, ada pihak lain yang kurang mudah atau sulit mendapatkan rezeki. Itu sudah dipilih oleh Allah siapa yang layak mendapatkan rezeki lebih banyak dan siapa yang layak mendapatkan rezeki pas-pasan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Tuhanmu itu melapangkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki dan membuat pas-pasan kepada orang yang dia kehendaki. Poin yang kita perhatikan selalu kembali kepada Allah. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat tentang hambanya. Jadi seseorang dibuat kaya, dibuat miskin, itu atas kebijaksanaan Allah. Allah mengetahui orang ini layak menjadi kaya, ada orang yang tidak layak menjadi kaya. Tidak menjadi kaya. Cuma banyak orang yang ingin memaksa diri, jatahnya segitu, tapi dia ingin mempercepat, memperbesar kekayaannya melalui penipuan, melalui korupsi dan sebagainya. Padahal Allah menyebut bahwa setiap bayi itu sudah ditentukan jatah rezekinya berapa selama hidup. Kalau dia memaksa diri untuk mempercepat rezekinya, ya berarti dia ingin mempercepat kematiannya. Kira-kira semacam itu. Jadi Allah sudah memilih dengan tepat, ya. Tidak ada yang kurang dari Allah untuk menentukan ada orang yang layak kaya, ada yang layak miskin. Kemudian kita intinya adalah bahwa dengan memahami semuanya itu, kita memahami bahwa Allah itu maha kuasa dan maha bijaksana, lalu kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan menambah. Tapi kalau ada orang yang tidak bersyukur, kenikmatan itu akan dicabut. Ini dikasih contoh, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di tempat tinggal kaum namanya Saba. Jannatani ayyamini washimal. Mereka tuh punya kebun di kiri kanan daerah mereka, subur. Terus Allah menganjurkan washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, kalau kamu bersyukur, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, negeri itu akan bagus dan Allah akan maha mengampuni. Tetapi sayang, penduduk negeri Sabah itu tidak mau bersyukur. Karena tidak mau bersyukur, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamd wa athri wa syai'in min sidrin qalil. Karena mereka tidak bersyukur, dihabiskan itu kesuburannya. Caranya gimana? Kasih banjir bandang sehingga air yang deras jumlah banyak itu mengikis humus di permukaan buminya, itu humusnya lenyap. Karena tidak ada humusnya, maka menjadi tidak subur lagi. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Allah
hati-hati kita ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan dari Allah, jangan lupa kita mesti bersyukur.